Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Syamaila Diandra Feranti dengan NIM 2023030262 dari Fakultas Kesehatan Jurusan Ilmu Gizi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang metabolisme asam amino sebagai proyek ujian akhir semester saya dari mata kuliah metabolisme makro. Sebelum kita masuk ke materi yang akan saya sampaikan, saya ingin memastikan bahwasanya kita semua sudah paham apa itu asam amino. Baik, saya jelaskan mengenai asam amino secara singkat dulu ya. Asam amino adalah senyawa organik penting yang berfungsi sebagai blok penyusun protein di dalam tubuh kita. Terdapat 20 jenis asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita loh. Dari 20 jenis asam amino itu dibagi lagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah esensial dan kategori yang kedua adalah non-esensial. Lalu, apa bedanya kedua kategori tersebut? Jadi, asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Sehingga untuk memperoleh asam amino tersebut, kita harus mendapatkan dari makanan. Sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Kita lanjut ke fungsi dari asam amino. Asam amino berperan dalam sintesis protein, produksi enzim dan hormon, serta metabolisme energi. Proses pencernaan asam amino sendiri bagaimana sih? Jadi, protein dalam makanan dipecah menjadi asam amino melalui proses pencernaan di lambung dan usus halus, di mana enzim seperti pepsin dan tripsin berperan penting banget. Setelah diserap, asam amino digunakan untuk membangun protein yang baru, memperbaiki jaringan, dan mendukung berbagai fungsi biologis lainnya. Jadi, asam amino penting banget buat kesehatan kita dan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, setelah kita mendengar penjelasan singkat tentang asam amino tadi, sekarang kita udah punya gambaran untuk masuk ke materi metabolisme asam amino. Pertama-tama, pengertian dari metabolisme asam amino. Metabolisme asam amino adalah proses biokimia yang melibatkan pemecahan dan sintesis asam amino di dalam tubuh. Pada metabolisme asam amino ini, asam amino sendiri berfungsi sebagai blok penyusun protein yang berperan dalam berbagai fungsi biologis. Lalu, bagaimana proses pencernaan metabolisme asam amino? Yang pertama, ada pencernaan di lambung, di mana enzim pepsin memecah protein menjadi peptida di lingkungan asam lambung. Yang kedua, ada pencernaan di usus halus. Pankreas mengeluarkan enzim seperti tripsin dan kemotripsin untuk melanjutkan pemecahan peptida menjadi asam amino. Lalu proses pencernaan protein yaitu penyerapan. Asam amino diserap melalui dinding halus ke dalam aliran darah. Sekitar 75-80% asam amino digunakan kembali untuk sintesis protein yang baru. Sirkulasinya, setelah diserap, asam amino dibawa oleh darah ke hati dan jaringan lain untuk digunakan berbagai proses metabolik. Sirkulasi dari asam amino sendiri ada utilisasi dan protein turnover, di mana utilisasi adalah asam amino digunakan untuk membentuk sintesis protein yang baru, produksi energi melalui siklus Krebs, dan pembentukan neurotransmitter dan hormon. Sedangkan protein turnover adalah proses pergantian protein yang rusak dengan yang baru, dengan melibatkan dua fase.
Dua fase tersebut dibagi menjadi katabolisme dan anabolisme, di mana katabolisme adalah pemecahan protein menjadi asam amino, serta anabolisme adalah sintesis protein baru dari asam amino. Protein turnover sangat penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan adaptasi metabolik. Lalu ada deaminasi dan transminasi. Dalam metabolisme asam amino, terdapat dua proses penting yang perlu kita pahami, yaitu deaminasi dan transminasi. Deaminasi adalah proses pelepasan gugus amino NH2 dari asam amino agar dapat menghasilkan amonia dan rangka karbon yang dapat masuk ke siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi. Amonia yang dihasilkan kemudian dikonversi menjadi urea di hati melalui siklus urea dan diekskresikan melalui urin. Berikutnya transminasi. Di sisi lain adalah transfer gugus amino dari satu asam amino ke senyawa penerima, di mana biasanya menghasilkan asam amino baru dan senyawa lain seperti asam keto. Proses ini melibatkan enzim transminase dan berperan penting dalam pembentukan asam amino non-esensial. Lalu siklus urea. Siklus urea adalah jalur metabolik yang terjadi di hati untuk menghilangkan amonia berlebih dari tubuh. Proses ini melibatkan serangkaian reaksi yang mengubah amonia menjadi urea, senyawa yang lebih aman untuk diekskresikan melalui ginjal. Siklus ini sangat penting untuk mencegah toksisitas amonia dalam darah yang dapat mengganggu fungsi sistem saraf. Lalu, peran asam amino dalam metabolisme energi, selain sebagai penyusun protein, asam amino juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi loh, terutama pada saat kondisi kelaparan atau olahraga yang intens. Dalam keadaan ini, asam amino diubah menjadi senyawa seperti glukosa melalui glucogenesis atau tubuh keton melalui ketogenesis yang dapat digunakan oleh jaringan tubuh sebagai sumber energi alternatif. Gangguan metabolisme asam amino dapat menyebabkan berbagai kondisi medis seperti phenylketonuria atau PKU, maple syrup urine disease atau MCUD, dan homocystinuria. Penyakit-penyakit ini biasanya disebabkan oleh mutasi genetik yang memengaruhi enzim tertentu dalam jalur metabolisme asam amino. Penanganannya melibatkan pengelolaan pola makan khusus untuk membatasi asupan asam amino tertentu yang tidak dapat dimetabolisme dengan baik. Jadi kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah metabolisme asam amino merupakan proses yang sangat penting bagi kesehatan tubuh kita karena mendukung pertumbuhan, perbaikan jaringan, produksi energi, dan berbagai fungsi biologis lainnya. Dengan memahami proses ini, kita dapat lebih menghargai peran asam amino dan pentingnya pola makan yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Selain itu, kita juga dapat pengetahuan tentang gangguan metabolisme asam amino yang dapat membantu dalam deteksi dini dan pengelolaan kondisi medis yang terkait. Baik, demikian presentasi saya mengenai metabolisme asam amino kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.